Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Distia di sini dan kita akan kembali belajar di channel Smart Education. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai tematik 2 dengan judul selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, dan pembelajaran kedua. Oke anak-anak, kita langsung saja belajar mengenai materi kali ini. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari tentang energi. Kali ini kita akan membahas energi yang lebih banyak. Nah, sebelumnya selain energi, kita juga sudah membedakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, kali ini di pembelajaran 2 ini, selain matahari, apalagi ya sumber energi di bumi ini? Ayo kita cari tahu. Nah, kita akan mengetahui manfaat energi panas. Nah, manfaat energi panas adalah membantu pertumbuhan tanaman. Nah, tanaman juga dapat tumbuh karena adanya cahaya matahari, anak-anak. Nah, ada suatu lagu yang membahas tentang tanaman jagung. Nah, kita coba nyanyi bersama ya tentang lagu ini. Anak-anak pasti udah tahu tentang lagu ini. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, itu dia lagu Menanam Jagung ciptaan dari Ibu Sud. Nah, anak-anak bisa lanjutkan menyanyi lagu ini. Ada juga lagu selanjutnya yang di nomor 2 itu ya. Nah, dari lagu tersebut kita akan mempelajari apa itu tinggi rendahnya nada. Nah, dari lagu yang telah kita nyanyikan tadi, ada beberapa urutan tinggi rendah nada. Nah, di sini ada nomor 1. Nomor 1 ini adalah do, nomor 2 ini re, nomor 3 ini mi, nomor 4 fa, nomor 5 sol, nomor 6 si, nomor 7 do. Nah, titik di bawah ini maknanya adalah nadanya rendah. Nah, semakin ke kanan nadanya semakin tinggi. Itu anak-anak. Oke, dari lagu Menanam Jagung tadi, anak-anak bisa menandakan yang manakah yang termasuk ke dalam urutan tinggi nada rendah dan urutan tinggi nada tinggi. Urutan tinggi rendah nadanya bisa kamu temukan di lagu tersebut. Nah, anak-anak, tadi di lagu tersebut di bagian atas kiri ada 4/4. Nah, 4/4 ini maksudnya birama lagu tersebut adalah 4/4. Jadi, lagu tersebut terdapat 4 ketukan, menandakan ada 4 ketukan. 1 ketukan akan bernilai 1/4. Itu teman-teman. Jadi, ayo kawan, kita bersama. Nah, di lagu tersebut terdapat ketukan. Terasa ya anak-anak, di lagu tersebut ada 1 ketukan. Kemudian, apabila kamu temukan tanda 2 di garis bawah atas, nah itu menunjukkan bahwa kedua nada dalam 1 ketukan. Masing-masing 1/8 ketukan. Gitu anak-anak. Oke, selanjutnya. Nah, tanaman jagung dapat tumbuh karena air. Apakah air juga merupakan sumber energi? Ayo kita cari tahu. Nah, ada energi air. Di sini ada bacaan energi air.
Air merupakan salah satu sumber energi. Air juga termasuk sumber energi ya. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan, dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga digunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain-lain. Air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik loh, salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, jadi dari aliran air di sungai, karena aliran tersebut deras, maka dapat dibuat suatu kincir air. Nah, nanti kincir air ini akan berputar karena ada air dari sungai yang deras. Nah, air sungai yang deras ini nantinya akan masuk ke turbin generator sehingga menjadi energi listrik. Nah, ini ada beberapa manfaat dari air. Yang pertama, kita bisa gunakan untuk mencuci, kemudian kita gunakan untuk memasak, dan digunakan juga untuk hewan ternak. Petani juga membutuhkannya untuk menanam. Hewan-hewan menggunakannya untuk minum, untuk mandi. Kita manusia menggunakannya juga untuk mandi, untuk cuci tangan, dan gedung-gedung, hotel juga membutuhkan air dalam kegiatan di dalamnya. Perahu juga membutuhkan air bersih. Kemudian seluruh kegiatan kita, baik itu manusia dan hewan, sangat membutuhkan air. Nah, ini juga ada beberapa contoh penggunaan air. Kita menggunakan air untuk minum ya, dan bisa juga untuk cuci tangan. Bagi hewan, air juga untuk hidup seperti ikan. Kemudian untuk minum hewan juga bisa. Untuk pertumbuhan padi, untuk kita makan, dan untuk menyiram tanaman. Banyak sekali ya manfaat air dalam kehidupan kita. Nah, air sangat penting bagi kehidupan kita. Setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Perhatikan gambar berikut. Ada anak yang sedang minum air putih, ada anak yang sedang mandi. Nah, kita berhak mendapatkan air bersih. Tapi Bu, apa ya maksud dari hak itu? Kita akan pelajarinya. Nah, kita akan jawab pertanyaan ini terlebih dahulu. Mengapa anak tersebut minum? Karena anak tersebut merasa kehausan. Mengapa anak tersebut mandi? Karena anak tersebut merasakan tubuhnya kotor dan lengket sehingga memerlukan mandi. Apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Iya, kita butuh untuk minum dan mandi. Apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Apabila mereka tidak mempunyai air bersih, mereka tidak bisa minum dan tidak bisa juga mandi, karena air minum dan mandi membutuhkan air yang bersih. Apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Ya, semua makhluk hidup berhak mendapatkan air bersih. Apakah yang dimaksud dengan hak? Kita akan pelajari dan temukan contoh-contoh dari hak. Nah, setiap orang berhak mendapatkan air bersih. Untuk itu, setiap anggota masyarakat juga harus melaksanakan kewajibannya dengan baik. Kewajiban, kita selain mendapatkan hak, kita juga perlu melaksanakan kewajiban. Nah, di sini ada gambar membersihkan sungai. Nah, membersihkan sungai, kemudian ada gambar juga menutup keran jika air di bak telah penuh. Nah, di antara kedua gambar ini, yang mana ya yang termasuk hak dan termasuk kewajiban? Nah, apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang kita dapatkan apabila kita telah melakukan suatu kegiatan. Dan hak juga adalah tidak mengganggu hak orang lain.
Kita memiliki hak, tetapi kita juga tidak boleh mengganggu hak orang lain. Dan hak bisa didapatkan setelah melaksanakan kewajiban. Jadi yang diutamakan adalah kewajiban, kemudian hak. Nah, di sini ada beberapa hak warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah pertama, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, kemudian hak untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat atau pikiran secara lisan ataupun tulisan, dan dijamin kemerdekaan setiap warga negara untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, ikut serta dalam bela negara, dan hak memperoleh pendidikan. Itu dia anak-anak 6 contoh hak warga negara Indonesia menurut undang-undang. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai kewajiban. Apa itu kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab untuk mendapatkan hak. Dan kewajiban juga apabila kita tidak melakukannya, kita akan mendapat sanksi atau hukuman atas kewajiban yang tidak kita laksanakan. Gitu anak-anak. Dan ini adalah kewajiban warga negara Indonesia menurut Undang-Undang 1945. Yang pertama, kita wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan. Kemudian, wajib ikut serta dalam bela negara. Dan wajib mengikuti pendidikan, serta pemerintah wajib membiayainya. Nah, sekarang kita temukan contoh-contoh dari hak kita di rumah, hak kita di sekolah, serta kewajiban juga ya. Yang pertama, ada hak anak di rumah. Hak anak di rumah adalah mendapatkan kasih sayang dari keluarga, kasih sayang dari orang tua, kemudian mendapat hak perlindungan, merasa dilindungi dan merasa aman, kemudian hak untuk bermain. Nah, anak-anak punya hak juga untuk bermain, tetapi hak bermain ini setelah melaksanakan kewajiban. Melaksanakan kewajiban, contohnya telah menyelesaikan pekerjaan sekolah, kemudian telah membantu ibu, mengerjakan pekerjaan rumah juga, baru kamu berhak untuk bermain. Dan selanjutnya, hak mendapat kesehatan. Apabila kamu sakit, kamu berhak untuk berobat, mendapatkan obat, memeriksa kesehatan kamu. Dan hak mendapat pendidikan. Kamu berhak mendapatkan pendidikan. Maka kamu disekolahkan di sekolah, kemudian kamu ada juga yang mendapatkan les tambahan, pembelajaran tambahan. Itu anak-anak, itu adalah hak anak di rumah. Selanjutnya ada hak anak di sekolah. Hak anak di sekolah yang pertama, mendapat kasih sayang. Nah, kasih sayang ini didapatkan dari guru-guru di sekolah, kemudian seluruh anggota sekolah. Selanjutnya, mendapat perlindungan. Ketika kamu di sekolah, kamu berhak mendapat perlindungan, maupun itu dari guru kamu, maupun dari penjaga sekolah. Kemudian hak mendapat kesehatan. Apabila kamu sakit ketika di sekolah, kamu bisa pergi ke UKS dan mengecek kesehatan kamu serta mendapatkan obat di sana. Dan kamu juga berhak mendapatkan pendidikan, pengetahuan, pendidikan yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru kamu di sekolah. Selanjutnya, kewajiban anak di rumah. Yang pertama, wajib belajar. Belajar kembali, kemudian mengerjakan tugas-tugas, dan kamu juga wajib membantu orang tua. Apabila orang tua membutuhkan bantuan kamu wajib loh membantu orang tua kamu
Kemudian, kewajiban saling menyayangi antar keluarga. Apabila kamu punya kakak atau punya adik, harus saling menyayangi, tidak saling berebut atau berantem. Jadi harus saling menyayangi satu sama lain. Selanjutnya, kewajiban anak di sekolah. Kewajiban anak di sekolah mematuhi tata tertib sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, dan mengikuti pembelajaran dari sekolah. Itu anak-anak, kewajiban kamu di sekolah. Ya, selanjutnya. Nah, di sini ada gambar 1 dan gambar 2. Kedua-duanya menggunakan air tidak secara bijak ya. Gambar pertama ada orang sedang gosok gigi tapi kerannya tidak dimatikan dan airnya hingga banjir memenuhi ruangan. Dan gambar kedua ini ada yang sedang menyuci piring, tetapi ketika sedang menggosok piringnya, kerannya tetap dibuka. Seharusnya ketika menggosok piringnya, kerannya ditutup ya, dan dibuka kembali ketika sedang membilas cucian piring tersebut. Nah, sekarang kita akan coba jawab pertanyaan-pertanyaannya ya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya dengan baik? Nah, gambar pertama dan gambar kedua sudah mendapatkan haknya dengan baik, yaitu mendapatkan hak air bersih. Apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Nah, gambar 1 dan gambar 2 belum melaksanakan kewajibannya. Kewajibannya yaitu menghemat energi, tetapi di gambar ke-1 dan gambar kedua tidak menggambarkan bahwa mereka sedang menghemat energi atau menghemat air. Selanjutnya apa yang sebaiknya dia lakukan? Sebaiknya ketika gosok gigi kita harus mematikan air dan menggunakannya ketika sudah selesai menggosok gigi, ketika sedang membersihkan rongga mulut, dan ketika kita sedang mencuci piring, ketika mencuci sebaiknya kerannya ditutup saja, dan ketika akan dibilas piringnya baru dinyalakan keran airnya. Nah, di sini ada beberapa cara untuk menghemat energi atau menghemat air. Nah, di sini ada tips yang pertama, menggunakan wadah. Kamu bisa menggunakan wadah untuk menampung air. Ya, jadi tidak perlu menyalakan air secara seterus-terusnya. Tapi kamu bisa menggunakan air yang ada di wadah. Dan kamu bisa gunakan air tersebut dengan hemat. Ketika kamu membilas toilet, menyiram WC, gunakan dengan hemat. Dan mandi dengan singkat tetapi bersih. Tidak perlu mandi dalam waktu yang lama. Yang penting kita cukup menggunakan air dan kita mandi dengan bersih. Selanjutnya, mencuci baju dengan efisien. Nah, mencuci baju ketika baju sudah banyak itu lebih baik dibandingkan mencuci baju ketika bajunya sedikit, karena akan banyak air yang terbuang ketika kita mencuci baju dengan baju yang sedikit. Lebih baik kita menunggu beberapa baju terkumpul ya. Selanjutnya, jangan dibuang percuma. Saat sikat gigi ataupun cuci tangan ataupun mandi, jangan biarkan air tetap mengalir. Nah, kamu bisa membuka keran air ketika ingin membilasnya. Jadi, gunakan air seperlunya. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah wadah air ditutup. Jadi, wadah air yang kita punya ditutup agar tetap bersih dan tidak terkena kotoran dan debu sehingga tidak ada air yang terbuang. Apabila airnya bersih, kita bisa gunakan air yang ditutup wadahnya.
dan simpan di tempat teduh. Pastikan air terhindar dari panas dan sinar matahari langsung, karena apabila wadah terkena sinar matahari langsung, bisa-bisa air menguap dan cepat habis. Jadi sebaiknya letakkan wadah air di tempat yang teduh dan jauhi air dari sampah. Jadi air yang kita gunakan tetap bersih, juga jauh dari penyakit. Nah, anak-anak, itu adalah beberapa tips untuk menghemat energi atau menghemat air. Nah, baik anak-anak, kali ini kita sudah mempelajari apa itu tinggi rendah suatu nada. Kita juga mempelajari tentang air dapat dijadikan sumber energi. Kemudian mempelajari tentang hak dan kewajiban serta contoh-contoh dari hak dan kewajiban. Maka jangan lupa untuk mengerjakan latihan agar pembelajaran kita kali ini dapat diingat secara baik. Terima kasih anak-anak sudah belajar kali ini. Jangan lupa untuk like video ini, kemudian komen dan share di seluruh media sosial kamu. Dan yang terakhir, jangan lupa subscribe channel Smart Education agar kita bisa belajar lagi dari channel ini. Baik anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran kita di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai bertemu kembali di video pembelajaran selanjutnya.